Udahlah, nggak usah nyeret-nyeret Islam ini ke dalam kancah-kancah politik. DNA-nya Islam itu bukan politik. Ketika Islam itu dilekatkan dengan politik, offside sudah. Nggak ada politik Islam itu yang berhasil dimanapun di seluruh dunia. Pada akhirnya Islam itu ditaklukkan oleh penakluk berikutnya. Demikian juga keimanannya. Makanya Islam itu harus betul-betul ada DNA dua itu. Hanya akhlak dan rahmat. Di antara itu ada ilmu pengetahuan. Jadi kalau hari ini kita mengatakan, wah Islam harus kuat, bisa menguasai Indonesia, sehingga nanti orang Indonesia bisa diislamkan semua. Nggak usah mimpi deh. Ilusi ya itu. Ilusi. Rasulullah sampai wafat aja orang Kristen dan orang Yahudi masih hidup di Madinah. Sekarang jauh lebih banyak. Oke, Bang Hamid, berarti kira-kira tapi kondisi Indonesia saat ini sudah membaik ya tentunya ya, meskipun tadi juga dibilangkan masih ada orang-orang yang masih harus mengikuti abad ke-8, sedangkan ini udah tahun 2023 loh, kayak gitu. Ya. Maksud saya bukan membaik itu, tapi secara umum memang kondisi kita lebih baik. Tetapi memang sangat menjengkelkan juga ada interupsi radikalisme ini ya, yang tidak akan membawa orang kemana-mana kecuali ke kemunduran lebih jauh. Ya karena saya suka benar-benar heran, saya pengen ketemu itu teroris-teroris itu atau mereka yang radikal ya, pengen ngobrol dari hati ke hati gitu. Sebenarnya apa yang Anda cari gitu? Karena mereka sudah jelas dengan metodenya itu nggak bakal mencapai apa-apa. Bahkan berdasarkan logikanya sendiri. Oke, katakan mereka mau ngelawan Amerika gitu ya. Bagaimana caranya? Anda ngeledakin sini, ngeledakin situ, siapa korbannya? Bukan orang Amerika, apalagi presidennya. Yang korbannya saudara-saudaranya sendiri. Kadang-kadang saudara biologisnya loh, bisa kena juga. Kalau begitu, bukan sekedar saudara seiman, tapi mungkin omnya nggak sengaja lagi di mall dan sebagainya kan. Kemungkinan itu selalu ada. Jadi tindakan mereka itu betul-betul mubazir, dan itu agama pun sangat mengutuk tindakan yang sia-sia gitu. Apalagi sangat merugikan. Gitu. Oke, Cak Islah, sebagai agama mayoritas, ini suara umat muslim tak bisa diabaikan. Nah, siapa yang mampu meraih hati umat muslim, bisa dipastikan akan meraih banyak suara. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Ya, kalau saya melihat gini loh, percuma kita meraih suara mayoritas muslim kalau ternyata justru menjerumuskan muslim kepada kemunduran. Bukan konteks saya dalam persoalan-persoalan politik dan kelompok mayoritas beragama, itu bukan dalam konteks pragmatis. Saya tidak pernah melihat itu. Kalau memang ingin mendapatkan suara dari kelompok muslim, mari kita bawa kelompok muslim ini dengan pemikiran-pemikiran yang lebih jauh ke depan. Jangan kemudian menggunakan kelompok-kelompok muslim ini sebagai kelompok dalam konteks pragmatis, hanya untuk kebutuhan politik, tapi justru secara tidak langsung juga memundurkan pemikiran-pemikiran mereka. Makanya saya dari dulu selalu menentang politisi-politisi yang hanya sifatnya pragmatis, tapi justru ikut arus bersama mereka, jauh ke kanan, sampai kemudian mereka ingin memundurkan peradaban ini. Dalam konteks begini, hanya demi kebutuhan politik, mereka justru fanatisme sepihak mereka, eksklusivitas mereka, justru politisi ikut serta bersama itu. Nah ini makanya kelompok-kelompok yang melakukan politisasi agama demi kebutuhan-kebutuhan suara elektoral, ini saya sangat tidak setuju. Kalau memang mau menggunakan suara umat, ya silahkan aja bawa umat ini tapi ke arah kemajuan ke depan, berakselerasi dengan peradaban manusia ke depan gitu. Jangan kemudian justru politisinya ikut mundur, ikut arus karena pragmatis, lalu umat ini seolah-olah diberi fasilitas untuk ikut mundur semua. Nah ini saya terus terang kalau mau berbicara tentang kelompok-kelompok Wahabi misalnya. Ini kan kalau kita mau jujur, kelompok-kelompok radikal teror itu ini lebih banyak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran eksklusif Wahabi ini. Dan masih ada politisi yang terjun ke dalam tengah mereka hanya untuk pragmatis politik. Ini saya paling anti sebenarnya. Nggak tahu Bang Hamid. Ya itu benar. Jadi gini, menarik sekali, menarik tapi sangat menjengkelkan ya, sangat mengiris. Undang-undang atau perda-perda yang bisa dikategorikan sebagai berbau syariah, ya. Perda umum di sebuah negara nasionalis yang bernuansa syariah. Kan banyak itu sejak reformasi lah, 25 tahun terakhir. Banyak sekali. Anda tahu jumlahnya beribu-ribu.
Ya di satu provinsi nanti bupatinya bikin lagi gitu. Di satu provinsi aja bisa beratus-ratus, ditambah dengan peraturan-peraturan daerah di level kabupaten. Nah sekarang pertanyaannya siapa penguasanya itu? Yang mengecewakan adalah sebagian besar justru dari partai-partai non-agama. Itu yang disebut istilah tadi, yang sekedar hanya untuk membujuk, merayu pemilih muslim umum, justru mereka bertindak sejauh itu. Yang partai-partai agamanya nggak begitu-begitu amat malahan. Gitu. Begini, suatu negara atau politik itu juga memang bagaimanapun juga tergantung elitnya ya. Nah kita hanya bisa menghimbau, hendaknya kalian, para elit negara itu di berbagai level, cobalah kesadarannya itu harus lebih tinggi daripada rata-rata rakyatnya dong. Anda kan memimpin gitu. Tadi kata Islam, silakan aja Anda rayu itu para pemilih dari Islam kayak dari Buddhis yang silakan saja, tapi dibawa untuk sesuatu yang enlightening gitu, bukan kemunduran. Ini kan yang terjadi sekarang, mereka yang ikut arus selera massa, yang punya pemahaman agama yang dangkal itu. Loh kok dia sebagai pemimpin, dia yang jadi gerbong, bukan jadi lokomotif gitu. Oke, tapi Syekh Islah bagaimana nih peran agama dalam keputusan politik? Apakah sejauh mana peran organisasi keagamaan dalam pembangunan sosial kemasyarakatan di Indonesia? Udahlah, nggak usah nyeret-nyeret Islam ini ke dalam kancah-kancah politik. DNA-nya Islam itu bukan politik. Ketika Islam itu dilekatkan dengan politik, offside sudah. Nggak ada politik Islam itu yang berhasil dimanapun di seluruh dunia. Pada akhirnya Islam itu ditaklukkan oleh penakluk berikutnya. Demikian juga keimanannya. Makanya Islam itu harus betul-betul ada DNA dua itu. Hanya akhlak dan rahmat. Di antara itu ada ilmu pengetahuan. Jadi kalau hari ini kita mengatakan, wah Islam harus kuat, bisa menguasai Indonesia, sehingga nanti orang Indonesia bisa diislamkan semua. Nggak usah mimpi deh. Ilusi ya itu. Ilusi. Rasulullah sampai wafat aja orang Kristen dan orang Yahudi masih hidup di Madinah. Sekarang jauh lebih banyak. Jadi memang itu penting disadari nih ya saya kira. Pertama kita dalam agama apapun sebagai manusia normal dan kemudian menjadi masyarakat normal, kan logisnya berorientasi pada masa depan toh. Bukan ke masa lalu. Kan yang terjadi kebanyakan kaum orang-orang beragama ini di semua agama saya kira ya berorientasi ke masa lalu gitu. Bahkan misalnya Yahudi ya, Israel itu lucu sekali sebetulnya. Seperti disindir oleh Yuval Noah Harari, dia orang Israel, Yahudi, yang dia bilang dari semua klaim masa lalu itu nggak ada yang menang lawan Yahudi. Gitu. Orang Yahudi ini mengklaimnya sampai jauh sekali bahwa dasar negaranya itu sudah ditetapkan di kitab suci 2500 tahun yang lalu. Gitu. Kalau agama lain kan paling 300 tahun lalu itu guyonannya si Harari. Tapi memang benar secara umum itu terjadi pada penganut semua agama. Kok mengorientasikan hidupnya ke masa lalu, bukan ke masa depan. Dan masa depan harus dibimbing oleh sains, mau tidak mau gitu. Jadi memang ini, tetapi ya, kalau Anda ngomong ormas-ormas ya, lagi-lagi dengan segala macam catatannya, dengan segala macam kritik kita, adanya ormas-ormas besar Islam di Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah, itu betul-betul blessing yang besar sekali buat bangsa ini. Mereka lah yang disebut civil society, mereka lah yang sebetulnya menjadi cushion, social cushion atau mediator. Di negara-negara lain, di Sudan bahkan di Malaysia ya, kalau negara konflik dengan masyarakatnya itu langsung. Nah kalau di Indonesia tidak mungkin langsung, karena diperantarai oleh NU dan Muhammadiyah. Dan dua organisasi Islam terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia. NU itu organisasi terbesar di dunia. Muhammadiyah salah satu organisasi terkaya di dunia. Kalau organisasi Islamnya saya kira sudah jelas dia terkaya ya. Asetnya ribuan triliun. Nah, kita beruntung ada NU Muhammadiyah. Ini unik sekali. Tidak ada negara Islam lain satupun di dunia ini yang punya seperti kita. Yang punya dua pilar penjaga bangsa ini. Dari segi itu kita bersyukur. Bangun sekolah di gunung-gunung, di
tepi pantai nelayan, itu organisasi-organisasi kayak Muhammadiyah ini. NU juga. Bagaimana pemerintah bisa bikin sekolahan di hutan pedalaman? Orang NU yang bisa dengan cara menyediakan pesantren dan ribuan pesantren. Dalam konteks itu, negara harus berterima kasih. Oke, Cak Islah. Tadi Bang Hamid juga sempat mention tentang kita ke depannya ini harus mengikuti sains dan juga sekarang ini lagi heboh digital ya, medsos gitu. Dan beberapa waktu belakangan ini kasus-kasus penistaan agama, hoax, penyimpangan terkait dengan agama ini didistribusikannya ini melalui media sosial gitu, melalui perangkat digital. Nah, itu masif sekali. Bagaimana tanggapan Cak Islah? Itu kembali ke Harari itu. Ke manusia masa depan. Jadi memang nanti kalau kita berbicara tentang 5.0, 6.0 dan seterusnya tentang dunia digital itu, memang nanti ada sedimentasi layer-layer manusia. Nah, manusia ini nanti akan beragam. Orang-orang yang yang menguasai algoritma dunia digital dan yang menjadi korbannya. Nah, orang-orang yang menjadi korban ini menjadi kasta terendah di dalam peradaban manusia. Useless society. Dan ya kalau kita berbicara tentang keilmuan masa lalu, ini adalah kelompok-kelompok pesimistik yang merasa nantinya mereka sendiri akan menyesal kenapa sih gue dilahirin gitu. Nah ini akan menciptakan sedimentasi layer-layer manusia seperti itu. Nah orang-orang yang menyebarkan hoax lewat media sosial, yang mengagitasi lewat media sosial, melakukan penipuan-penipuan kepada manusia lain di media sosial dan sebagainya. Ini adalah kasta yang paling terendah karena mereka betul-betul hanya dikendalikan oleh orang-orang yang yang menguasai algoritma digital dalam dunia media sosial. Ini Harari sudah mengungkapkan itu bahwa nanti manusia itu justru ini kelompok yang paling banyak. Kelompok yang paling banyak itu adalah sampah-sampah digital ini. Dan kita orang Indonesia secara umum ya jangan sampai menjadi sampah digital ini. Kita harus betul-betul menjadi pemain. Makanya kalau ingin menjadi pemain ya mari kita bermedia sosial yang sehat dengan segala implikasinya. Media sosial hari ini ya kita mulai dari Cambridge Analytics. Kemudian sekarang ini ada TikTok yang bisa menjadikan Bongbong Marcos dan Anwar Ibrahim konon sukses di dunia politik itu hanya lewat algoritma TikTok. Nah ini memang menjadi satu fenomena baru yang kita tidak cukup berbicara tentang bijak bermedia sosial dan sebagainya karena mereka berjalan dengan algoritmanya sendiri. Nah ini harus kita cetak lewat ilmu pengetahuan. Jangan dengan bermodal halal haram. Tapi banyak juga pemuka-pemuka agama ini faktanya ya, banyak juga pemuka-pemuka agama menggunakan media sosial justru untuk saling menyerang satu sama lain. Itu kan terjadi hipokrisi yang berlapis-lapis tuh. Karena mereka ustadz yang sama, ulama yang sama, hampir seluruh retorik ceramahnya atau tausiahnya itu negatif terhadap sains, negatif terhadap teknologi. Kan nada umumnya begitu. Kira-kira nih apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga pemuka agama bahkan masyarakatnya gitu ya? Gini, saya rasa pemerintah itu kita sebagai masyarakat jangan terlalu gampang bersandar pada pemerintah deh gitu. Kita harus jadi masyarakat yang pelan-pelan menjadi terus dewasa. Gitu. Tentu saja pemerintah itu perlu gitu loh. Tapi kita juga kan masyarakat perlu membangun kapasitasnya sendiri gitu. Kita itu dikit-dikit bergantung atau bersandar pada pemerintah atau pada negara. Kita sebagai masyarakat tidak kunjung dewasa, jadi infant terus gitu, jadi bayi terus. Janganlah gitu. Tapi gimana nih Cak Islah agar masyarakat ini pasti tentunya masyarakat itu kan mudah tergiring mungkin ya kan, mudah mengikuti siapa nih pemimpinnya agar mereka tuh tidak riuh, tidak risuh gitu, tidak rusuh di dalam dunia maya ini. Kalau saya ya sama seperti Bang Hamid tadi sih. Kita itu selama ini kan kepala kita masing-masing itu kan dijajah oleh pemerintah. Selama ini kan begitu. Kita ini kan sebenarnya secara fisik kita ini ada, tapi sebenarnya otak kita ini kan dikuasai betul oleh pemerintah. Kalau saya terus terang sangat gembira lah. Saya melihat dari sisi begini, karena saya punya cita-cita begini, ilmu pengetahuan itu sangat penting. Agama bukan buat saya dalam konteks agama. Agama akan menjadi sangat penting kalau dia itu beriringan sejalan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains.
Kalau agama tidak bisa ikut serta dalam dunia ilmu pengetahuan atau sains, agama akan ketinggalan. Itu akan ditinggalkan oleh siapapun. Hari ini misalnya nih, pemikiran Stephen Hawking tentang Big Bang Theory, nggak ada ulama yang bisa ngelawan tuh. Pemikiran Richard Dawkins tentang teori-teori ilmu saraf di dalam tubuh manusia, atau pemikiran Harris, Hitchens dan sebagainya, nggak ada ulama yang bisa ngelawan. Bahwa kita harus betul-betul bisa mandiri, betul-betul berbasis ilmu pengetahuan, dan kita benar-benar tidak menjadi layer terakhir yang selalu trajektorinya diatur orang lain, baik oleh pemerintah atau dari geopolitik, geoekonomi global. Kita betul-betul harus bisa mandiri. Coba bayangkan, India hari ini. India ini kan konon negara paling demokratis di antara negara. Dia demokrasi terbesar di dunia. Di dunia, dan ekonominya tumbuh, kontraksinya luar biasa misalnya. Tapi kalau kita ke sana sebenarnya, betapa kesenjangan itu luar biasa karena mereka itu masih betul-betul bersandar terhadap government policy. Orang-orang di sana itu betul-betul kalau mereka itu ingin mandiri, betul-betul tidak terikat dengan pemerintah, dia harus overseas, dia harus pergi ke Amerika kerja di Silicon Valley, dia harus kerja di Eropa menjadi programming di sana dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Orang-orang Indonesia betul-betul tidak boleh dikendalikan oleh orang lain dalam konteks kehidupan ekonomi maupun politik.